dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan, yang kami kasih dengan sepenuh hati kami, perkenankan pagi ini Bapa, kami mewartakan kehendak-Mu dengan tema siapa yang diselamatkan. Kami mohon bimbingan-Mu Allah Bapa, bimbingan Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu aku hamba-Mu yang hina dan debu ini bisa mewartakan dengan baik. Roh Kudus-Mu akan berbicara di dalam hatiku, akan keluar dari mulutku untuk menyatakannya dengan benar, dengan terang benderang, sehingga kami seluruhnya dan siapapun yang mendengarnya memahaminya dan berani berjuang untuk hidup kudus memuliakan-Mu. Itulah Bapa kerinduanku. Karena itu kami serahkan Bapa tema ini, mohon sepenuhnya bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Mia terkasih, pagi ini kita akan membahas dan memaparkan tentang siapa yang diselamatkan. Mia terkasih, Tuhan Yesus bersabda di dalam Lukas 13 ayat 23. Salah seorang muridnya bertanya, Mia, Tuhan, hanya sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab, Mia, berjuanglah. Kamu berusaha masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak mendapatkan. Mia terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada kita untuk diselamatkan jiwa kita, kita umatnya harus berjuang, ya. Harus berjuang, tidak boleh malas-malasan, berleha-leha, hidup dengan semau gue, apalagi tidak boleh. Harus berjuang untuk melalui pintu yang sesak itu, pintu yang sempit itu, untuk masuk ke rumah Bapa, diam bersama Tuhan Yesus, diam bersama dengan Allah Bapa. Sekarang ya, berjuang untuk dua hal pokok, ya. Kita berjuang untuk dua hal pokok. Yang pertama, ya, perjuangan yang pertama, kita tidak boleh lagi hidup menurut daging. Tidak boleh lagi kita hidup menurut dagingnya. Hidup menurut daging, nanti Mia dapat melihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 20. Di situ dijelaskan dengan rinci. Hidup menurut daging dijabarkan di situ oleh Rasul Paulus kalau diri kita dipenuhi dengan pikiran, tindakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, percekcokan, penyembahan berhala.
iri hati, sihir, amarah. Kita dipenuhi pikiran kita dan dengan perbuatan seperti itu. Ditambah lagi dengan suka mabuk-mabukan, pesta pora, mengumbar dengki kepada sesama. Itu digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mereka yang hidup di dalam kedagingan itu, selanjutnya ditegaskan di dalam ayat 21, mereka seluruhnya tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Bapa. Mereka semua tidak mungkin bisa masuk di dalam kerajaan Bapa. Tidak mungkin bisa masuk melalui pintu yang sesak dan sempit itu. Jadi semua umat beriman harus berjuang betul. Tidak boleh malas-malasan melepaskan hidup di dalam daging, meninggalkan hidup di dalam dagingnya, seperti yang telah tadi kami paparkan itu, yang bersumber dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Mia akan bertanya, seluruh manusia kan telah berdosa. Iya, benar, Mia. Seluruh manusia telah berdosa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa mereka telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kami ingatkan apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan yang kekal, yang aku tumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu. Tuhan Yesus sehabis-habisnya wafat mencurahkan darah kudusnya untuk menebus kita, Jadi kita memang orang yang pernah berdosa. Tetapi secepatnya kita harus bertobat. Secepatnya harus bertobat. Dan kita mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Hidup serupa dengan beliau. Bagi saudara-saudaraku yang belum bertobat, apalagi di dalam masa pandemi ini, kami usulkan segera bertobat kalau masih hidup di dalam kedagingan dan tidak hidup di dalam kedagingan lagi. Harus berjuang, kita matikan hidup di dalam kedagingan. Sebab hidup seperti itu tidak berkenan kepada Allah Bapa. Kita tidak mungkin akan bisa masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak itu untuk bersama dengan beliau. Sebab tempat beliau adalah tempat yang maha kudus, maha suci, tidak boleh tercemar sedikit pun. Nah, kalau kehidupan kita bercelah, tidak mungkin, tidak mungkin kita bisa masuk. Karena itu harusnya kita berjuang. Jangan ditunda, apalagi di dalam masa pandemi ini. Kalau kita masih punya dosa, segera kita bertobat. Kita datangi pastor untuk melepaskan dosa kita. Dengan mohon kepada Bapa, kita akan dilepaskan dosa kita. Dan sesudah itu, kita berjuang yang kedua. Berjuang untuk hidup di dalam roh.
seperti tayangan yang lalu telah kami sampaikan, kita berjuang hidup menurut roh, dengan pimpinan Roh Kudus beliau. Mia akan dimampukan. Roh Kuduslah yang membimbing kita seluruhnya untuk bisa hidup menurut roh. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, Mia. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus adalah daya ilahi Allah Bapa sendiri yang akan menuntun kita untuk hidup, mampu hidup di dalam roh. Dan itu harus kita perjuangkan setiap hari. Mia terkasih, mungkin Mia terkasih agak lupa apa itu hidup di dalam roh. Perkenankan secara singkat kami paparkan secara singkat saja. Hidup menurut roh adalah kita selalu memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dan melakukannya dengan sukacita, melakukannya setiap hari. Wujud dari melakukannya, berbuat sesuai dengan kehendaknya itu adalah seluruh firman-Nya kita pegang kencang, kita lakukan setiap hari. Dua, kita hidup kudus, di mana dalam kekudusan itu warna kasih, warna kebenaran, warna keadilan mewarnai diri kita. Menjadi sifat kita memancar keluar. Hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Karena beliau sendiri yang bersabda, Aku kudus, maka hendaklah kamu kudus. Harus kudus, tidak ada pilihan lain. Dan hidup kudus itu sangat membahagiakan kita. Ketiga, kita lakukan apa yang ditugaskan oleh beliau. Antara lain untuk memberitakan Injil kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan kita. Menggembalakan domba-dombanya kita lakukan, dalam keluarga kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan sesama yang memerlukan. Dan taat setia kepada beliau. Tidak terbagi, artinya terbagi. Di satu sisi kita memuliakan Allah Bapa, di sisi yang lain kita mencari penyembahan berhala untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak bolehnya pantangan itu. Tidak terbagi, kita hanya memuliakan Allah Bapa, taat setia kepada beliau. Kita hidup seperti Tuhan Yesus, mampu menyangkal diri kita seperti yang beliau sabdakan. Kita berani memanggul salib kita masing-masing. Karena itu, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, karunia perkasa, agar kita mampu melaksakan hidup kudus, mewartakan apa kehendaknya, dan mampu menghadapi serangan-serangan dari pihak roh jahat. Kita perkasa, kita diberikan karunia itu oleh Roh Kudus. Kita menyangkal diri, berani memanggul salibnya, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus dan hidup serupa seperti Tuhan Yesus. Selalu taat, setia, memuliakan Allah Bapa. Yang lainnya, pola hidup kita yang dulu semerawut sembarangan, malas-malasan, harus kita buang jauh.
harus kita buang jauh ya. Kita tidak boleh lagi malas-malasan. Hidup kita semaksimal mungkin, optimal mungkin kita gunakan untuk memuliakan Allah Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan Mia, dengan hasrat yang kuat, tekad yang kuat, hidup menurut Roh Kudus itu. Nah, itulah Mia perjuangan. Kita berjuang untuk hidup menurut Roh Kudus. Sekali lagi dengan bimbingan Roh Kudus Mia. Roh Kudus memberikan kepada kita, memimpin kepada kita, menggerakkan kepada kita, kita sambut sebaik-baiknya. Jadi dua belah pihak Mia. Jadi Mia, ada perjuangan yang pokok. Perjuangan pokok yang pertama, hidup dalam kedagingan harus kita buang. Kalau kita masih dalam dosa, secepatnya kita mengaku dosa, kita tidak lakukan lagi. Apa yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19-20 itu nanti Mia buka, pegang kenceng, jangan dilakukan. Dan berjuang yang kedua untuk hidup menurut Roh dengan pimpinan Roh Kudus. Mia terkasih, Allah Bapa sendiri bersabda di dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, yaitu kamu masuk untuk hidup bersama aku. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi anak-anakku. Mia, silakan buka di dalam Wahyu 21 ayat 7. Allah Bapa sendiri yang bersabda seperti itu. Barang siapa yang menang, artinya menang di dalam perjuangannya. Sebagai suatu ilustrasi, kita ikut lari maraton 200 meter. Bersama dengan katakan 7 orang ikut maraton itu. Kita, apa yang kita lakukan ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Melatih diri sebaik-baiknya untuk lari maraton. Dan pada saat maraton, kita sekuat tenaga lari kencang. Sehingga kita bisa mencapai finish dan kita menang. Itu artinya berjuangnya. Mempersiapkan diri kita baik-baik, melatih diri kita baik-baik, dan melakukan sepanjang hidup kita. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, disertai dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri bersabda, aku menyertai kamu, jangan takut, aku menyertai kamu. Perjuangan kita akan menangnya. Sekali lagi, jangan mengandalkan diri sendirinya. Jangan. Harus mengandalkan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kita menyambutnya, melakukannya dengan petunjuknya, baru kita bisa menang. Nah, sekarang di dalam Wahyu 21 ayat 8 dinyatakan pula, mereka yang tidak menang dalam perjuangan, bahkan mereka tidak berjuang, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka menyangkal kepada Tuhan Yesus, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka antikris bahkan.
sehingga mereka tetap hidup di dalam kedagingan. Di dalam Galatia 5 ayat 19-20. Nah, pasti mereka tidak mungkin bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Mereka masuknya di dalam nyala api, lautan api yang berkobar-kobar, Mia. Yang sangat mengerikan. Kematian yang kekal, Mia. Yang kekal selama-lamanya. Fisik dan jiwa ada di situ. Ya, mungkin telah melihat kesaksian banyak melalui internet tentang ini. Yang mereka dihukum di dalam api yang kekal dalam neraka itu fisik dan jiwa, Mia. Mereka teriak-teriak tidak habis-habisnya, dibakar habis fisiknya, muncul lagi, dibakar habis lagi. Allah Bapa tidak menghendaki itu, Mia. Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Karena itu beliau mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Jangan sampai kita masuk ke situ, Mia. Jangan sampai. Karena itu, Mia, kita harus berjuang, termasuk saya, Mia, berjuang untuk hidup menurut Roh, memuliakan Allah Bapa dengan pimpinan Roh Kudusnya sendiri. Kita yakin kita bisa, Mia, dengan bimbingan Roh Kudusnya. Nanti, Mia, dapat lihat di dalam Wahyu 21 ayat 7 disambung dengan ayat 8. Mia terkasih, marilah kita refleksi sekarang, Mia. Yang pertama, refleksi, apa kita masih hidup di dalam kedagingan itu? Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, Mia, kami anjurkan, kami sarankan cepat tinggalkan buang itu. Cepat bertobat, Mia. Apalagi di dalam masa pandemi ini, Mia. Tidak tahu kapan kita akan dipanggil yang akan kena virus. Dan kalau kita tidak sempat bertobat dan tidak hidup di dalam Roh, menurut Roh, kita sudah terlanjur hancur, Mia. Kekal nanti di dalam api yang kekal. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, Mia, kita refleksi, marilah kita, kalau masih berdosa, cepat kita tinggalkan, kita tobat, dan kita mulai menapak, cepat, melangkah cepat untuk hidup di dalam Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus, memuliakan Allah Bapa setiap hari. Syukur-syukur kalau itu sudah kita lakukan. Perlu kita tingkatkan terus, Mia. Seperti yang tadi kami sampaikan, pola hidup kita harus benar. Waktu yang banyak kita lakukan untuk memuliakan beliau. Mia terkasih, itulah pokok-pokok yang kami sampaikan kepada Mia tentang siapa yang diselamatkan. Jadi kesimpulannya yang bisa diselamatkan, Mia, adalah orang yang mau berjuang untuk hidup menurut bimbingan Roh. Orang yang mau berjuang sehari-hari untuk hidup menurut Roh, itulah yang diselamatkan, yang bisa masuk di dalam pintu yang sempit dan sesak itu. Hidup kita berkisar antara 70 sampai 90 tahun. Itu pun kalau Tuhan memberkati melindungi kita. Ada juga sebelum itu karena kecelakaan atau apapun kita sudah meninggal. Jadi, Mia, gunakan kesempatan hidup ini benar-benar untuk hidup menurut Roh, memuliakan beliau sebelum terlambat, Mia. Termasuk kami sendiri harus berjuang setiap hari memuliakan Allah Bapa.
dalam pikiran, tindak lanjut, tindak tutur kata, tingkah laku kita, sifat-sifat kita harus benar, harus kudus. Untuk sehari-hari memuliakan Allah Bapa, menyenangkan Allah Bapa. Mia terkasih, itu refleksinya yang bisa kami usulkan kepada Mia. Keputusan terserah kepada Mia masing-masing. Bagi yang percaya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita melangkah dengan lebih cepat memuliakan Allah Bapa. Bagi yang belum percaya, kami usulkan, coba percayalah. Carilah yang benar. Kerajaan Bapa itu nanti rekan-rekan akan ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri, diketuk Tuhan Yesus sendiri, ikut menjadi dombanya, masuk di dalam gembalanya. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu. Demikian juga bagi orang yang telah berdosa, kita seluruh yang telah berdosa, Mia, kalau kita bertobat, kita diampuni. Mia lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18, semerah apapun dosamu akan putih menjadi salju. Jangan sampai kita tuh kena intimidasi oleh orang jahat. Kamu telah berbuat jahat, kamu telah berbuat jahat. Tidak mungkin kamu bisa masuk melalui pintu sempit itu. Kita diintimidasi, Mia. Jangan. Kita sudah ditebus oleh beliau. Karena itu beliau mengatakan, hanya melalui aku kamu bisa sampai kepada Bapa. Karena kita seluruhnya yang percaya kepada Tuhan Yesus telah ditebus, Mia, oleh darah kudus mereka. Tinggal kita menjawabnya dengan bersyukur, memuliakan Allah Bapa, menyenangkan Allah Bapa, menyenangkan Tuhan Yesus, taat kepada beliau, hidup serupa dengan beliau, sehari-hari memuliakan Allah Bapa. Mia terkasih, sebagai akhir paparan kami tentang siapa yang dia bisa diselamatkan ini, Mia, marilah kita lambungkan kidung pujian syukur sembah kepada Bapa. Kurindukan Allah Bapa, kami bersama Mia untuk selalu setiap hari menyembah.
bagiku kau segalanya. Saat ini walau waktu persembahkan cinta dan hasratku kepadamu, Bapa. Yang ku cinta bagiku, kau segalanya, Bapa. Persembahkan
persembahan cinta dan hormatku kepadamu, Bapa. Syukur, syukur, syukur kepadamu, Bapa. Ku sembahmu selalu dalam hidupku, bersama Mia terkasih umatmu, Bapa. Kami ingin terus berjuang hidup dalam Roh dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, Bapa. Memuliakan-Mu, melakukan kehendak-Mu, Bapa. Mohon pimpinan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Inaratasya manarate, inaratasya manarate, inaratasya manarate, Bapa. Engkau segalanya bagi kami, Engkaulah Bapa yang kumuliakan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Halaku hidup serupa Yesus yang kukasihi, Bapa. Haleluya, 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 Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, atas rahmat-Mu, karunia-Mu. Syukur yang tak terhingga. Engkau pilih kami bersama Mia terkasih. Muliakan-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, Bapa. Kami bisa menyenangkan-Mu, Bapa, setiap hari. Itu kerinduanku, Allahku, menyenangkan-Mu selalu.
kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, atas kasih karuniamu yang tak terhingga kepada kami dan kepada seluruh niat terkasih umat-Mu Bapa. Segala puji, syukur, sembah perkenankan kami selalu haturkan kepadamu setiap hari Bapa.